Tuh, ini perlengkapannya. Wih. Iya. Jadi contohnya nasi gudeg, rawon, ya kan pecel, susah gitu. Lumayan lah. Kayak misalnya pecel ya, nasi pecel. Nih nasi gudeg deh misalnya. Nah, nasi gudeg tuh kan elemennya banyak tuh, gitu. Kayak ayam dia disuir, terus dia harus ketutupan bumbu. Sementara kita harus kasih lihat sama orang kan kalau ini ayam misalnya gitu. Jadi emang agak challenge ya. Karena detailnya tuh banyak ya. Ornamennya banyak. Nah makanya juga lebih bercerita sih, banyak komponen-komponen. Terus, nah ini nasi pecel. Nah, Wah, iya seger gitu ya. lebih ramai. Itu sampai apa namanya telur ceploknya Harus itu, dibikin glowing ya. itu telur ceplok beneran ya? Telur ceplok beneran. Oh, berarti nyeploknya Ya. enggak. Aku pakai telur bebek. Oh. Telur bebek dia lebih translucent, sama dia kuningnya tuh nggak gampang pecah gitu. Jadi Dan ini masaknya nggak matang ya? masaknya setengah matang. Karena kalau masak matang juga kurang appetizing sih. Termasuk juga kayak misalnya kacang panjangnya nggak kita rebus. Karena kalau matang ya nggak appetizing gitu. Terus Warnanya agak uji tua ya. betul. Terus bumbu pecel yang penting ada, kelihatan, tapi kita nggak siram. Walaupun mungkin lebih enak kita makan nasi pecel ya disiram. Tapi kalau di foto nggak appetizing, kesannya jorok gitu. Ini masakan Indonesia tuh emang menurut aku sih lebih susah. Ini yang berkuah-kuah gini kan dia gimana cara nongolinnya gitu kan, karena emang ya dia kerendam gitu. Masakan Indonesia lebih nasi complicated bawang ini sih. apa ini? Kecap Sedap ya? asin. Oh, Ya. Itu moto gini nggak penuh nggak apa-apa ya, dipotong gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting yang nggak boleh dipotong adalah elemen utama. Gitu kayak nasi kalau kita tampilin penuh kan dia akan mencuri perhatian karena kayak ada gumpalan putih di belakang. Nah makanya biasanya aku potong sih kalau nasi. Contoh ya, yang nasi dipotong itu juga kalau nasinya kita liatin full Ya bagus. nggak bagus. Termasuk juga kenapa kok kalau penyajian awalnya aslinya ini nasi tuh di sini. Ini nasi seperti kayak kita makan kan, terima makanan, nasi di depan, ayam di sebelah belakang. Nah, tapi kalau misalnya kita foto, kita akan melihat nasi itu lebih besar dan dia pasti akan menutupi bagian dari ayam. Nah, sehingga ketika kita foto ya nasi ini kita pindah karena kan elemen yang hero-nya gitu ya, kayak tadi yang aku bilang ini hero-nya apa, harus tahu dulu strongnya. Tentu saja ayam gorengnya, bukan nasi, bukan karena kita juga nggak pernah yang melihat nasi putih, wah nasi putih lapar, pengen makan, nggak pernah kan gitu. Selalu tampil ngiler tuh dengan ayam. Padahal cuma ayam goreng ya. Yang dominan Nasi aku pindah, kemudian posisi ayam aku pindahkan ke depan, menutupi separuh nasi. Yang penting orang kalau ngelihat foto makanan ini, dia udah informatif, tahu bahwa ketika dia membeli nasi ayam, dia dapat nasi putih, ayam goreng, sambal, dan lalapan. Lalapannya apa aja? Timun dapat 2 biji. Harus itu persis tante, ya? harus sama persis. Karena kita nggak boleh, ini kan Bohongin standar ya? bohongin gitu. Jadi kalau misalnya memang mau foto makanan, kembali lagi kan ini komersial. Artinya foto ini dipakai untuk kegiatan komersial atau jual beli. Nggak boleh bohong. Jadi kalau misalnya nggak ada tomat ya aku nggak boleh tambahin tomat di sini. Gitu. Karena At least itu hanya sebagai garnish. nggak boleh. Oh gitu. Kalau misalnya aku tambahkan, artinya nanti dari pihak manajemen harus komit bahwa aslinya akan ada tomat. Karena kan nggak bisa kayak misalnya kita bilang kok di sini ada tomat kok aslinya nggak ada gitu. Diinformasikan. Begitulah ketika dia mendapatkan burger yang nggak ada tomatnya, ya dia akan komplain gitu. Nah kita juga begitu, jangan sampai foto kita for the sake of good photo kita menambahkan elemen, menambahkan apa dosis ya.
Kayak misalnya nih ayamnya emang cuma dapatnya tuh sepotong aja, bukan 1/4 ekor, bukan gitu. Jadi ya harus 1/4 fotonya. Tinggal milih ya, dia bagian dada ke paha gitu ya. Betul. Biasanya kalau ayam aku pilih either itu paha atas atau sayap, sehingga nggak usah orang baca tulisan udah tahu kalau ini ayam gitu sih. Gitu. Kecuali dia misalnya pasangnya garnisnya itu di luar plate. Betul. Ya. Nah, kayak gini, ini kan ada irisan lain di luar, tapi kan dia di luar piring. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya dan ini kan sebenarnya lebih kayak ke cerita aja gitu, karena aku kepengen konsep tradisionalnya si adem ayam ini bisa dirasakan sama orang yang melihat. Makanya dibikinlah kayak nuansa desa tradisional. Semua sih rata-rata kalau lauk selalu aku taruh di depan, karena kalau kita dapat juga itu nasi pasti di depan, ikannya di belakang. Pilihan piringnya juga ada Mbak ini Mbak ya. Kalau piring nggak boleh dirubah, karena memang adem ayam itu signature dari 53 tahun yang lalu, piringnya kayak gini nggak pernah ganti. Jadi Defaultnya kayak gitu. ya default plate, jadi aku juga nggak boleh rubah standar. Jadi itu kan pakai ada ayam itu ya, oh ini ada ayamnya kelihatan ya. Iya, Nah, artinya gini, kalau piring itu misalnya gini, apakah nanti penyajian ke pelanggan untuk harus bentuk ini sama. seperti Iya, harus sama. Pak boleh di apa? Internet apa di apa itu kan nggak biasa kita terima. Iya. Ya kan? Kalau online kan gitu kan. Kalau dia lebih indah secara estetika sih itu pasti ya. Cuma ya itu tadi, kalau misalnya kayak sekarang nih foto, sebelumnya adem ayam nggak pernah pakai daun pisang, atau daun pisangnya itu cuma seukuran nasi aja dicetak bulat. Nah setelah foto aku bilang yang di daun pisang yang dilingkarin tuh udah nggak ngetren lagi, itu udah old school banget. Sekarang tuh mesinnya rustic, digelar, nggak perlu yang digunting-gunting juga ujungnya, karena itu lebih kayak ke something yang natural gitu kan. Nah sehingga ketika mereka menyetujui itu untuk difoto seperti itu, pada saat realitanya nanti penyajiannya harus sama seperti itu. Godong sing bulat-bulat ya. Nggak ada. Sekarang itu sebenarnya senatural mungkin, bahkan kadang-kadang kita tuh benar-benar pakai yang ujung yang ada kering-kering coklat itu, atau yang bagian tulangan itu kita pakai. So, kalau ini kan biasanya yang tulang itu kita ambilin Mbak. Enggak tante, udah old school zaman, banget, udah jadul banget nih ya. Contohnya ini restoran modern juga, tapi dia ngambil konsep Indonesia. Tapi kayak gitu untuk orang tua zaman dulu disajikan kayak gitu enggak? Yang penting bersih sih. Nih, ini kan malah jadi kayak kesannya rustic. Iya betul. Ya, gitu. Jadi nggak yang terlalu Nggak kaku. Betul. Nih, nggak digunting-gunting, malah ditongol-tongolin gitu. Enggak, tuh lihat loh. Malah kesannya jadi lebih gini loh. Kita mungkin jenuh dengan sesuatu yang terlalu dramatik gitu, sehingga kadang-kadang unsur kayak gini itu lebih humanis. Yang namanya daun pisang ya dia pasti ada yang tua, ada yang muda, ada yang kering, ada yang enggak. Yang penting dia bersih aja gitu kan, ini kan kelihatan bersihnya gitu. Tuh ada gininya, ada tulangannya, beda gitu kan. Ini kering-kering tapi malah jadi artistik kan. Malah lebih natural lah dia. Gitu. Satu lagi Mbak, sejauh ini kan udah memberikan kelas, seminar gitu ya. Nah, itu memang secara reguler memberikan ada jadwal untuk itu, atau by ini aja, By invitation aja sih. Dan di tempat itu terus. Oke, sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari Busa gitu ya Mbak Sasa, terima kasih banyak. Oh ya, inginnya nanti seperti apa sih food ini kan jadi kayak apa, profesi ya? Profesi baru. Inginnya seperti apa Mbak? Nggak ada sih, kayaknya sih pokoknya yang sekarang bisa terus berkarya, cari ilmu lah ya. Itu justru pesannya Bapak, biar sedikit dibagi, biar kita punya banyak. Ya alhamdulillah sih ternyata memang betul ya gitu. Walaupun ya tahu sedikit kayak gini aku sharing gitu, mudah-mudahan juga nanti ada returnnya juga buat aku gitu, biar bisa bertambah banyak yang kita punya. Amin.
Masya Allah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut menyaksikan. Tadi ada sharing-sharing ilmu tentang food fotografi ya dari Pusa gitu ya. Jangan lupa nanti ada kelas-kelas yang akan di-create oleh Pusa. Mungkin teman-teman juga bisa join. Ya. Tetaplah menjadi diri sendiri, terus semangat dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa like and subscribe, komen dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lawar ayam. Jadi kayak terancam tapi ini ada apa? Dagingnya ya. Jadi sebenarnya kalau bedanya sama orang Jawa punya ini kan sebenarnya kayak perpaduan antara urat ya kan. Nah cuma bedanya tuh kalau di Bali kayaknya buat minyak kelapanya. Jadi dia diremes tuh sama minyak kelapa. Nah, itu yang kayaknya orang Jawa kan nggak pakai gitu kan ya. Gitu. Kalau di Jawa kan urat tuh rasa kencurnya tuh kuat ya. Nah, kalau di sini enggak, di sini cabenya dan enggak manis. Kalau daun jeruk ada ya. Nah, daun jeruk kencang. Sama terakhirnya dikecurin jeruk limau. Enak ya? Ini disebut lawar ayam. Samsara Ubud. Mantap.